Tuhan Yesus berdoa agar supaya gerejanya menjadi satu. Itulah landasan utama hadirnya orang-orang percaya sebagai pilar-pilar gereja yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kasih Tuhan dalam kehidupan bergereja di dunia ini. Sebagai gereja yang satu dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus, GPIB Ebenezer Gianyar tidak memandang perbedaan suku, status, yang pertama atau yang terkemudian, atau yang berjasa atau tidak berjasa, akan tetapi menjadi jemaat yang satu dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk menjadi jemaat GPIB Ebenezer seperti saat ini, begitu banyak sejarah dan kenangan yang mewarnai perjalanan jemaat ini. Berawal dari penempatan 200 personil TNI Angkatan Darat di Gianyar, ketika selesainya misi pembebasan Irian Barat pada tahun 1963, yang kemudian dikenal dengan Kesatuan Armet, Artileri Medan, atau Arhanudri, Artileri Pertahanan Udara Republik Indonesia, yang terletak di Jalan Kesatrian Gianyar. Saat itu terdapat 60 kepala keluarga Kristen yang melaksanakan ibadah minggu di Aula Kesatuan dan dilayani oleh Pendeta Catra Puspita dari Gereja Kristen Protestan Bali. Waktu terus berlalu seiring dengan perkembangan situasi pada waktu itu. Kegiatan ibadah minggu dilayani oleh Bintal Protestan, Kodam 16 Udayana, dan cikal bakal jemaat ini bersifat tunggal serta belum memiliki nama dan masih dilayani oleh TNI Angkatan Darat Kodam. Keterpurukan ekonomi negara yang menghambat kesejahteraan personil TNI Angkatan Darat serta tingginya perpindahan tugas personil membawa cikal bakal jemaat ini dalam situasi sulit dan merosot setiap tahun. Ibadah-ibadah sering berpindah-pindah karena kebijakan pemimpin, sehingga pada akhirnya aula yang sering dipakai untuk beribadah tidak dapat digunakan lagi. Transisi perpindahan tempat ibadah berlangsung selama 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Pada tahun 1964 sampai 1978, ibadah-ibadah berlangsung di Aula Armet atau Arhanudri, dan ketika perubahan status menjadi Densipur 9 Udayana, maka ibadah di Aula Kesatuan tidak dapat diteruskan lagi. Tahun 1978 sampai 1982, cikal bakal jemaat beribadah di ruang sidang kantor pengadilan negeri Gianyar selama 2 tahun, kemudian berpindah lagi ke ruang kelas Taman Kanak-kanak Bayangkara Gianyar. Sebagai akibat perpindahan ini, cikal bakal jemaat hanya tersisa 10 kepala keluarga. Namun dengan tekad kuat dan pertolongan Tuhan, terbersit kesepakatan untuk membangun tempat ibadah sendiri. Tahun 1982 sampai 1987, cikal bakal jemaat dapat membeli tanah seluas 10 are dan membangun bangunan darurat, serta meletakkan dasar gedung gereja dengan luas 8x20 meter. Bersamaan dengan ketiadaan layanan dari Kodam 9 Udayana, maka tua-tua cikal bakal jemaat memutuskan untuk menyerahkan aset-aset pelayanan ke GPIB Maranatha Denpasar dalam wilayah pelayanan Ebenezer Gianyar. Akibat dari penyerahan ini, maka pada tanggal 14 November 1987, gedung gereja yang sudah selesai dibangun ditahbiskan oleh Ketua Sinode GPIB, Bapak B. Simao, STH. Ketika pentahbisan gedung gereja terlaksana, maka dibentuk panitia persiapan pelembagaan jemaat mandiri, sehingga akhirnya 10 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 16 November 1997, jemaat GPIB Ebenezer Gianyar dilembagakan menjadi jemaat mandiri dan tidak lagi menjadi bagian dari GPIB Maranatha Denpasar, serta memiliki anggota jemaat sebanyak 77 kepala keluarga. Ketika pelembagaan terlaksana, sudah terjadi mutasi 5 pendeta dalam mengembalakan jemaat GPIB Ebenezer Gianyar.
Pendeta Alonto STH, Pendeta Dr. Andes N. Kailola, Pendeta Marianus Tupesi STH, Pendeta Nyonya M. Windra Manuhutu, dan Pendeta Nyonya Happy Siahan STH. Pertumbuhan jemaat yang telah dilembagakan menjadi jemaat mandiri dibingkai dengan binaan dari pengurus Majelis Harian Sinode yang mengutus pendeta sekaligus ketua majelis jemaat Ebenezer Gianyar yang menguatkan jemaat dalam menata pelayanan baik dari sisi organisasi, lingkungan, masyarakat, kesaksian dan pelayanan, serta keuangan. Bila melihat sejarah perjalanan terbentuknya GPIB Ebenezer Gianyar yang berawal dari cikal bakal jemaat di tahun 1963 sampai saat ini, maka kita sebagai warga jemaat secara khusus dan orang percaya secara umum mengakui bahwa gereja ada bukan karena kekuatan dan rencana manusia, namun pada dasarnya ialah kehendak Tuhan Yesus yang diwujudkan dalam individu-individu yang sudah ditetapkan sejak semula. Kita semua adalah individu-individu itu, tanpa mengenal siapa yang terdahulu atau yang terkemudian. Namun kita harus berterima kasih atas kerja keras dan niat kuat cikal bakal jemaat yang telah berdoa dan berkarya dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa di atas batu karang ini ia mendirikan gerejanya. Dengan demikian, secara otomatis GPIB Ebenezer Gianyar berdiri dan bertumbuh di atas batu karang yang kuat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus.